Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor intrinsik. Faktor intrinsik yang mana meliputi beberapa bagian, di antaranya minat. Minat ini merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, cita-cita. Nah, timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan, serta oleh perkembangan kepribadian. Nah, cita-cita untuk menjadi seseorang atau gambaran yang ideal akan memperkuat semangat belajar, di mana seseorang dengan kemauan besar serta didukung oleh cita-cita yang sesuai maka akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk meraih apa yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu kondisi siswa. Nah, motivasi belajar adalah usaha-usaha seseorang atau siswa untuk menyediakan segala daya atau kondisi-kondisi untuk belajar sehingga ia mau atau ingin melakukan pembelajaran. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini terdapat 3 komponen. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang mana lingkungan keluarga ini juga sangat mempengaruhi motivasi belajar, seperti latar belakang pendidikan, perekonomian keluarga, dan juga sistem sosial dalam berkeluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga termasuk salah satu pengaruh motivasi belajar, seperti guru, manajemen sekolah, dan juga sarana dan prasarana. Nah, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga termasuk salah satu pengaruh motivasi belajar, di mana lingkungan masyarakat merupakan tempat seorang anak melakukan interaksi setelah pulang sekolah. Di dalam masyarakat, seseorang anak belajar tentang baik buruk sehingga ia berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dan di masyarakat, juga seorang anak akan bertemu dengan guru yang mengajarinya di sekolah, sehingga tingkah laku guru dalam masyarakat akan memberi cara pandang tentang yang diajarkan oleh gurunya. Nah, misalkan seorang guru yang selalu menyuruh anak didiknya untuk sholat berjamaah, namun justru guru tersebut yang jarang melakukan sholat berjamaah. Jadi, ini akan menjadi reaksi dari pengetahuan yang diajarkan guru tersebut dan muncul ketidakpercayaan. Selanjutnya itu materi yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini saya akan memberikan teman-teman atau adik-adikku sekalian beberapa usaha-usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar, baik yang berkaitan secara langsung maupun berdampak tidak langsung. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa elemen yang bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya. Yang ketiga, manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional. Nah, yang keempat, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu memberi angka. Maksudnya memberi angka di sini adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak-anak. Yang maksudnya di sini angka ini merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa mendatang. Nah, yang kedua, hadiah. Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik, yang mana hadiah tersebut dapat digunakan orang tua atau guru untuk memacu belajar siswa. Selanjutnya, yang keempat itu ego involvement, yang mana menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Nah, yang kelima itu memberi ulangan. Nah, ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi, di mana siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Nah, siswa biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Nah, yang keenam yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya akan mendorong siswa untuk giat belajar. Dengan mengetahui hasil belajar yang meningkat, siswa termotivasi untuk belajar dan harapan hasilnya akan terus meningkat.
motivasi yang baik. Nah, guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan siswa dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan serta mempertinggi gairah belajar. Yang selanjutnya itu hukuman. Hukuman merupakan reinforcement, tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Selanjutnya yaitu hasrat untuk belajar. Nah, hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang ada di dalam diri siswa. Motivasi ekstrinsik ini sangat diperlukan agar hasrat untuk belajar itu menjelma menjadi perilaku belajar. Nah, yang ke-10 itu adalah minat. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya. Nah, proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat, yang mana minat dapat dibangkitkan dengan membandingkan adanya kebutuhan serta menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang dilampaui. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan yang diakui. Nah, rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa merupakan alat motivasi yang cukup tinggi. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai, akan timbul gairah untuk belajar. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.